Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan selalu dilimpahkannya atas kita. Kebaikannya seringkali tersembunyi dalam persoalan, tapi rencana Tuhan selalu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu atas kami semua. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 18-21. Tertulis demikian. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah lulus dari sebuah universitas yang terkenal di Indonesia, seorang wanita mencari-cari pekerjaan di berbagai perusahaan. Sudah banyak lamaran pekerjaan yang ia kirimkan, tapi sampai 2 tahun tidak ada yang menerimanya. Selama masa-masa itu, hatinya gundah gulana, ada rasa kecewa, dan merasa menjadi tidak berharga. Tapi setelah 2 tahun berlalu, ia kemudian dipanggil bekerja di sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang sesuai dengan pendidikannya. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa seperti berada dalam penundaan mendapatkan pekerjaan, penundaan mendapatkan pasangan hidup, penundaan dalam rencana-rencana kita. Dan tidak jarang itu membuat kita kecewa, bertanya-tanya. Tapi sebenarnya dalam masa-masa penundaan itu, ada berkat yang Tuhan sediakan di baliknya. Kita perhatikan di sini Mazmur 105 ayat 18-21. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ayat ini berbicara tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak di Mesir, masuk dalam penjara di sana, tapi kemudian diangkat Tuhan menjadi penguasa. Yusuf sebelumnya mempunyai mimpi bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi untuk mencapai masa di mana ia menjadi pemimpin, butuh waktu 13 tahun. 13 tahun adalah masa penundaan untuk Yusuf diproses oleh Tuhan. Dalam masa penundaan itu, ada situasi sulit dan kesukaran, tapi semuanya itu punya makna dan tujuan. Berkat dari penundaan yang kita dapatkan dari kehidupan Yusuf adalah, pertama, kita diproses menjadi lebih sabar. Kita seringkali ingin serba instan, ingin cepat, tapi Tuhan punya waktu yang tepat. Yang kedua, saudara, iman kita menjadi semakin kuat. Proses kesukaran dan penundaan menambah iman kita. Walaupun ada kalanya iman kita jadi lemah, tapi iman kita dikuatkan dan diteguhkan lewati kesukaran. Yang ketiga, saudara, dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Saudara-saudara dari Yusuf adalah orang-orang yang sangat membenci Yusuf. Dan bukan kebetulan Yusuf dijauhkan, tinggal di Mesir, jauh dari saudara-saudaranya itu, sampai proses waktunya selesai, baik bagi Yusuf maupun bagi saudara-saudaranya. Yang keempat, saudara, kita jadi lebih menghargai hal-hal yang selama ini
kita tidak hargai. Penundaan membuat kita lebih bersyukur dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan yang asal-asalan. Dia memberi yang terbaik. Yusuf diangkat menjadi pemimpin. Lebih baik menunggu untuk mendapatkan yang terbaik daripada instan tapi tidak mencapai yang maksimal. Yang keenam, saudara, kita dibentuk jadi pribadi yang rendah hati. Yusuf diproses lewati pergumulan yang berat yang menjadikannya rendah hati dan melepaskan kesombongan. Yang ketujuh, saudara, berkat dari penundaan adalah membuat kita mampu menguatkan orang-orang lain di sekitar kita melalui pengalaman yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa kalau saudara tidak segera mendapatkan apa yang saudara rencanakan. Tetap bersyukur dan bersukacita, karena dalam masa-masa penundaan yang Tuhan izinkan, ada berkat besar di baliknya yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan akan memberkati kita dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami yang kadangkala kecewa karena tidak mendapatkan dengan segera apa yang kami inginkan. Kami sadar saat ini bahwa di balik penundaan ada berkat terbaik yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kuatkan setiap kami untuk selalu sabar dan menjadi pribadi yang rendah hati, mengikuti proses Tuhan dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.